Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk untuk mempelajari dinamika ya. Dinamika. Dinamika itu masuknya ke dalam hukum Newton. Hukum Newton tentang gerak ya, tentang gerak. Nah, dinamika ini mempelajari gerak dengan memperhatikan penyebab daripada gerakan benda tersebut. Jadi kalau misalnya benda bergerak itu kenapa sih benda bisa bergerak ya. Nah sekarang gini, misalnya ini ada benda nih, bendanya diam ya, berarti kecepatannya berapa? 0 ya, percepatannya udah jelas 0. Nah supaya benda ini bergerak ya harus bagaimana? Pasti harus ada dilakukan sesuatu dari luar ya, entah itu ditendang, entah itu didorong gitu ya. Nah kalau benda ini tidak diberikan sesuatu dari luar bagaimana? Dia akan bergerak selamanya ya. Artinya apa? Mau sampai berapa tahun juga tetap aja dia tidak bergerak. Nah sekarang yang kedua, kalau misalkan ini benda sedang bergerak dengan kecepatan konstan ya, konstan, tetap. Kalau kecepatan konstan berarti gerakannya gimana? Gerak lurus beraturan. Ini dulu udah ya, bab gerak lurus. Nah, percepatannya bagaimana? 0. Kalau GLB percepatan 0. Nah, supaya benda ini berhenti bagaimana? Pasti ada sesuatu dari luar. Contohnya misalkan kalau benda udah bergerak langsung direm ya, itu adalah nah apa sih sebetulnya sesuatu dari luar itu ya. Sesuatu dari luar itu kita berikan gaya. Jadi kalau benda ini diam selamanya berarti gayanya berapa? Tidak dipengaruhi gaya kan, belum dikasih gaya, dia akan diam selamanya, maka F-nya 0. Kalau benda ini terus bergerak dan gerak lurus beraturan, tidak direm, tidak diberikan sesuatu dari luar, tidak dipengaruhi gaya, maka F-nya juga sama dengan 0 ya. Nah dari sini kita simpulkan bahwa sigma F, kalau ini ambil satu gaya, kalau ini resultannya jumlah gaya, sigma F sama dengan 0 jika V sama dengan 0, V sama dengan konstan ya, konstan, dan A sama dengan 0. Nah ini kita sebut dengan ya rumusnya hukum 1 Newton, atau kita sebut hukum Newton 1 boleh. Jadi apa hukum Newton? Hukum 1 Newton itu bunyinya, nah setiap benda akan diam selamanya atau bergerak lurus beraturan ya, ini dengan kecepatan konstan jika tidak dipengaruhi gaya, resultan gaya yang menyebabkan benda itu. Jadi sekali lagi ya, setiap benda akan diam selamanya atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut ya. Nah ini nanti kamu harus tulis ya, bunyi hukum 1 Newton, bunyi hukum 1 Newton. Nanti kamu lengkapi ya sendiri. Lihat lagi kalimat yang bagusnya ada di buku paket. Sekali lagi saya bilang ya, dari sini kita bisa bicara setiap benda akan diam selamanya atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan jika tidak dipengaruhi resultan gaya, atau jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Nah ini menurut si Newton ya, ini menurut si Newton. Nah hukum 1 Newton juga kita sebut dengan hukum kelembaman. Hukum kelembaman. Lembam itu apa artinya? Lembam itu, atau ambil dari kata dasar inert ya, inert, inersia. Artinya benda cenderung untuk mempertahankan keadaannya
ya. Jadi hukum 1 Newton bisa disebut dengan hukum kelembaman atau sama dengan hukum inersia, ya. Nah, gitu. Sekarang contohnya, dulu saya waktu SMA dikasih contohnya begini. Misalkan ini ada tali ya, mengikat benda nih. Nih, ini elastis. Nah, ini sama, cuma keadaan 1 dan keadaan 2. Keadaan 1, keadaan 2. Nah, kalau misalkan saya putus secara cepat tali ini, ya, ternyata dia putusnya di sini. Nah, sekarang kalau saya tarik tali ini, sama, masanya sama, semuanya sama. Ini keadaan kedua. Sekarang saya tidak tarik cepat. Kalau ini tarik cepat, dia putus, ya. Nah, sekarang kalau saya tarik, ternyata benda ini bergerak. Pelan-pelan saya tarik, ternyata benda ini ikut bergerak. Begitu saya tarik gitu, ternyata dia putusnya di sini. Artinya apa? Pada saat di sini, ya, pada saat di A misalkan, kenapa putusnya di A? Ini benda tetap mempertahankan keadaan diam. Jadi kalau benda udah mau diam, diam terus. Ya, kalau benda dia udah mau bergerak, ya, makanya putusnya di sini dia akan bergerak terus. Nah, penerapan kehidupan sehari-harinya ini kalian harus cari juga. Contohnya apa? Kalau kita naik mobil, ya, kan tubuh kita itu malas, tanda kutip ya, lembam, maunya diam. Tapi begitu dipengaruhi gaya dari luar, maka tubuh kita akan terdorong, ya. Kalau begitu direm, dia akan terdorong ke depan. Begitu digas, kita akan terdorong ke belakang. Nah, itu salah satu contoh penerapannya. Nah, ini penerapan hukum 1 Newton ini nanti kalian bisa lihat videonya ya, di video YouTube. Kemudian ya, nanti kamu lihat ya contoh-contohnya, dan nanti ada tugas untuk kamu mempraktekkan juga hukum 1 Newton. Nah, itu. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Hukum 1 Newton itu disebut dengan apa? Hukum kelembaman, ya. Atau hukum 1 Newton disebut dengan apa? Hukum inersia. Apa yang dimaksud dengan inersia? Itu benda mempertahankan keadaannya, ya. Kalau dia lagi diam, pengennya diam terus. Kalau dia lagi bergerak, dia pengennya bergerak terus, ya. Rumusnya apa? Nah, ini rumus, ya. Sigma F sama dengan 0 jika V sama dengan 0, V sama dengan konstan, A sama dengan 0. Sekarang kalau misalkan benda itu sudah dipengaruhi gaya ya, sudah dipengaruhi gaya. Kalau sudah dipengaruhi gaya, berarti di sini geraknya adalah bukan GLB lagi, tapi GLBB. Kenapa? Gerak lurus berubah beraturan. Karena di sini A-nya sudah tidak 0 lagi, sudah ada A. Kalau GLBB berarti kan kecepatannya sudah tidak konstan lagi, ya, maka akan timbul apa? Percepatan. Kenapa? Nih benda kalau sudah dipengaruhi gaya, maka akan timbul percepatan. Atau percepatan itu karena adanya apa? Adanya percepatan itu karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, ya. Nah, ini kita namakan dengan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Nah, di SMP dikenal A sama dengan F per M, ya. Tapi kalau di SMA tidak boleh F, karena nanti akan banyak gaya-gaya yang bekerja pada benda. Jadi A sama dengan sigma F per M, ya. Artinya apa? Percepatan, ya, ditimbulkan karena ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut searah dengan benda tersebut, dan percepatan berbanding terbalik dengan masanya. Maksudnya gimana? Nah, sekarang gini. Kalau misalkan ya benda ini sekarang gayanya saya tambah,
berarti kita gas lebih besar lagi misalkan ya. Kita tambah 2 kali gaya yang semula. Berapa sekarang percepatannya? Nah, kita pakai rumus ini. Sigma F sama dengan M kali A. Ya. Sekarang F aksen sama dengan M A aksen. Artinya kalau gayanya sekarang ditambah 2 kali gaya semula, maka berapa sekarang ini percepatannya? 2 F sama dengan M kali A sama dengan M A aksen. Ini kita coret ya. Jadi 2A sama dengan A aksen. Maka A aksen atau begini boleh sama aja ya. Artinya kalau gayanya diperbesar, maka percepatan juga akan besar. Ya, nah searah atau sebanding percepatan ya yang ditimbulkan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau searah. Jadi kalau saya misalkan ada benda ya, nah ini misalkan benda nih, saya dorong ke sini ya, pasti dia akan gerakannya ke sini. Saya dorong dengan gaya F, nggak akan mungkin bendanya ke sana ya, pasti akan ke sini ya, searah dengan gaya gitu. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan bendanya ya, saya gambar begini aja ya, masanya 2 kali massa semula. Sekarang kalau massanya ditambah gimana? Ya dikasih nih dengan gaya F. Sigma F sama dengan M kali A, ya kan? Sekarang F sama dengan M aksen A aksen. M kali A sama dengan, nah ini massanya 2 kali massa semula. Ya. Ini kita coret. Maka A sama dengan 2A aksen. Ya. Jadi kita cari A aksen sama dengan apa? A per 2 atau setengah A. Nah, A aksen sama dengan setengah A. Artinya apa? Kalau massanya bertambah, maka percepatannya berkurang. Karena A ini berbanding terbalik dengan massa. Ya. Jadi kalau massanya bertambah, maka percepatannya berkurang. Ini jelas ya. Kalau kita misalkan kasih contohnya mobil dengan barang yang lebih banyak atau lebih sedikit, ini kan beda. Kalau lebih banyak jelas ya, di sini percepatannya berkurang. Nah itu hukum 2 Newton ya. Jadi hukum 2 Newton kamu harus tahu, ini bunyinya, bunyi hukum 2 Newton ya, kamu nanti tulis ya di catatan. Apa? Kalau saya bilang gini, percepatan pada suatu benda ya diakibatkan karena adanya resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sebanding dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan percepatan berbanding terbalik dengan massa kelembaban benda tersebut. Gitu ya. Itu hukum 2 Newton.